Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita berdua adalah host dan co-host yang nggak tahu nih kece apa enggak. Oke, selamat datang buat para tamu-tamu yang ada di Facebook. Udah ada 19 mata nih ya, dari 19 mata. Lebih. Oh, ini ada dari mana nih? Tadi ada dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Ada Inisium. Wow. Ada Mas Angga Sukma. Ada Mas Rain Hosio. Ini bintang tamu kita ini yang nonton. Ada Bob Gemping, Erik Bahrum. Wah, halo bro. Mantap. Bro, belum muncul bro di Facebook bro. Nah, itu siapa di Facebook? Oke, sip. Opening mulai aja, langsung aja opening. Ulang openingnya. Mau sapa penonton dulu nih. Ini soalnya udah heboh duluan. Udah muncul kok, Tot. Udah muncul. Oke. Di sini kita ada bintang tamu. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Di sini saya Atta Lalu dan teman saya di sini ada saya Gali Lukas Salim. Masih ada. Di sini kita akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. 1 jam kalau bisa 2 jam lah biar lebih lama. Soalnya nih bintang tamu kita nih seru nih. Ini adalah hari spesial buat The Clay Band ya, karena hari ini launching perdana mereka, launching single perdana. Yang judulnya apa nih judulnya? Yang judulnya Kala di Jogja. Personilnya ini adalah legend yang dimana dulu berproses di Jogja sejak tahun 92. Kita ini masih belum lahir. Ya, yang dimana hari ini juga kita akan menampilkan sedikit video klip dari The Clay Band. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama personil The Clay Band ya. Ada siapa aja personil The Clay Band di sini? Kita lihat ada personil Clay Band yang sangat luar biasa di sini. Kita sapa-sapa dulu. Halo Om. Halo Om Simon Art. Simon. Open mic. Om Simon, halo, Sir Deep. Halo, Simon. Selamat menonton semua. Om Gatot. Halo bro. Om Salam Gatot. semangat Apa untuk kabar, Indonesia, untuk Jogja, The Clay Band. Kemudian ada Ada siapa? Hujan Mawar. Om Rain, mana Om Rain? Om Fajar. Where are you Om Fajar? Ronda kayaknya. Ronda belum masuk Masih ya. di pos ronda. Masih di pos ronda. Dia nonton. Kemudian ada Om Seni. Mana? Apa kabar Om? Halo. Simon. Om Simon Halo. Art. Simon. Oh. Baik. Attack ini. Ya. Lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa lagu The Clay Band ini juga dibantu oleh Mbak Pelangi ya dari UNY, yang dimana dia mengisi biola di lagu ini dan dibantu juga oleh Om Agung, Om Kire, Om Agung ya. Nyebutnya agak gimana gitu ya. Om Agung sebagai kahon di penggarapan video klip ya single. Alright. Selanjutnya Om. Ada siapa lagi yang belum? Ini ada spesial juga nih ada spesial juga dari Musik Jogja. Om Desta. Mana Om Desta? Halo Om. Yang paling heboh ya dari tadi ya. Kayaknya Om Desta nih nggak puasa nih, heboh dari tadi ya. Om Desta nih heboh aja terus dari tadi. Kayaknya nggak puasa, semangat terus. Oke, sebelumnya kita akan menampilkan dulu aja ya. Seperti apa sih video lirik dari The Clay Band ini? Ini kita lihat Potongan klipnya ya. Ya. Ini kita lihat video, kayaknya keren ya. Kayak gimana sih lagunya dari The Clay Band? Waduh, penonton udah Udah pada penasaran belum? Kayak gimana nih?
Iya. Video klip dari The Clay Band. Banjarmasin. Video lirik sih sebenarnya, bukan video klip. Jadi Banjarmasin, hadir. masih video lirik ya, masih video lirik. Nanti akan menyusul video klipnya di luar negeri ya. Video klip. Oke, kita tampilkan langsung di sini video lirik dari The Clay Band. Ingat kau waktu itu, secangkir kopi kita nikmati bersama di atas gelondong kayu tua denamkan rayu manja gadis tetangga. Kopi kita boleh pahit, memang gula tidak terbeli, tapi rangku kita kekal kawan, persahabatan semestinya abadi. cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. sebentar saja masa dulu kita lewati, tanda mengenang waktu bisa indah tak terlupa. Jika 10 tahun berlalu rasanya seperti baru kemarin. Padahal telah lama kita tidak bersama lagi. Oh, Clay Band yang legend, cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Kala di Jogja. Woi, sorry ke-mute. Oke, itu dia tadi video klip dari The Clay Band yang sangat luar biasa. Ini sepertinya kita mau tanya-tanya dulu nih ke narasumber yang ganteng-ganteng. Di sini kita Oke, di sini kita mau menanyakan proses di balik pembuatan video klip butuh beberapa hari digarap dan bagaimana konsep dan segala macamnya. Silakan Om dijawab. Terima kasih. Om Deep End itu, Om Deep End yang bisa jawab. Bro Dip. halo. Halo Bro Dip. Halo, sorry. Gimana? Prosesnya itu berapa lama itu?
Prosesnya cepat sekali. Apanya? Pembuatan lagunya. Prosesnya, penggarapan lagu. Ya. Dari mulai kita Jadi ciptain, video klipnya aja, video Ah, lirik, video klip, video yang klip. sebenarnya yang buat video liriknya siapa nih, Om? Jadi sebenarnya kan awalnya video lirik ini digarap oleh dan disutradari oleh Hujan Mawar. Segala rundown-nya itu dibuat dengan sangat detail. Cuma setelah jadi dikritik. Nah terus tapi dikritik karena kurang, segalanya kurang. Kurang banyak ya. Tapi gambar-gambar sudah dikirim. Gambar-gambar sudah dikirim dari semua personel yang menyanyi gitu sesuai dengan part masing-masing. Nah, terus kemudian saya rapikan aja. Sebenarnya itu yang membuat Hujan Mawar secara dasar pun Hujan Mawar. Terus kemudian saya rapikan, tambahin dengan apa namanya? Dengan efek-efek lah. Karena gambarnya kan dari video HP. Kalau kita paksakan untuk bagus juga dalam suasana yang gambar yang tidak memungkinkan kan juga nggak bisa maksimal. Jadi kita harus mengunggulkan artnya gitu kan. Itu caranya. Katanya videonya pakai ritual. Gitu sebenarnya. Kerja bareng-bareng. Dan grafisnya digarap oleh Simon Art. Grafis untuk untuk lirik teks fontnya digarap oleh Simon Art. Gitu. Jadi kerja orang bertiga. Itu Mars Simon, Mars Gali. Oh ya, terima kasih Om Dip. Mungkin Om ada yang ingin menambahkan sedikit cerita di balik The Clay Band. Ya. atau mungkin mau ceritain sejarahnya jadinya lagu ini apa Ya, sih? sejarah. Mungkin Bro Simon atau Bro Matt atau Bro Git dulu kayaknya. Bro Git dulu. Brugit. Ya kita nyantai sih awalnya, cuma kita ngobrol aja di grup. Jadi menyimak apa yang dikatakan, apa yang diimajinasikan oleh Hujan Mawar. Kan bilang nih, kok kebanyakan orang kalau di reuni itu ngumpul. Kalau kita kan udah biasa nih reuni, terus kita bagi-bagi peduli lah, bagi-bagi ya kepada yang orang-orang yang nggak punya, itu udah sering kita lakukan gitu kan. Kita juga sering kalau bikin reuni itu ngumpul di mana-mana. Nah kita punya ide, udah bosen tuh kayak gitu reuni. Udah kita ngobrol, terus udah kita bikin lagu gitu. Akhirnya dipancing kita bikin lagu, kita bikin lirik dulu awalnya. Ya udah, akhirnya muncullah ide bahwa ya udah kita bikin band aja kayak gitu. Jadi istilahnya gimana? Istilahnya kita Lanjut. kita coba untuk kreatif lagi, produktif lagi ya. Dari di masa-masa dulu kita yang dulu produktif, kenapa sekarang kita nggak bisa produktif? Cluenya cuma itu sih kalau menurut saya. Mungkin teman-teman lain bisa nambahin. Ya, jadi memang produktivitas itu tidak mengenal usia lah ya. Ya, benar itu. Karena Kleban memang punya banyak kenangan buat kita sih. Iya, Kleban itu adalah senternya kita buat ngumpul bareng. Jadi kayak saya satu rumah sama Bro Simon. Ya, kita berdua itu sampai dari awal mungkin sekitar 5 tahun kita satu rumah. Terus kalau Bro Dip sama Hujan Mawar tuh ngumpulnya bareng ya. Di Kleban. Bareng itu. Nah, kalau Bro Long Dev sama Koko Pajaral, Bro Pajaral, Gerald. bareng juga. Gerald. Nah, yang independen cuma Pajaral. satu. Belum gitu. Nah, karena dia suka sering-sering main di panggung, dia memang jarang ngumpul. Cuma kalau dia lagi kangen, dia ngumpul bareng-bareng kita di markasnya tetap di Kleban. Jadi Kleban itu perkumpulan teman-teman, terutama dari FSRD ya, anak-anak seni rupa. Ngumpul bareng, terus saya sama itu satu grup band. Ya karena kita dari dulu memang suka main band, akhirnya kita punya ide, udah kita bikin band lagi aja gitu. Akhirnya muncul ya namanya Kleban Legend. Seperti itulah kira-kira. Nih, kalau kita boleh tahu nih Om, genre apa sih yang diusung oleh The Clay Band? Mungkin
Om Brodep itu bisa jawab tuh. Iya, Funky Brodip. Jazz. Funky Jazz. Kalau Oscar nggak mungkin kayaknya ya. Yang diusung ya gabah gitu. Sebenarnya kita itu bukan band. Boys band. Vokal grup. Paduan suara. Band. Aku ingin menambahkan dikit ya, tadi Gatot ya. The Gatot ya. Jadi sebenarnya itu kemarin itu yang keisengannya itu justru dimulai oleh Bro Gatot, Bro The Gatot. Dan perlu diketahui bahwa The Gatot ini adalah satu-satunya yang bukan dari FSRD, dia dari UMY, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beda sendiri. Beda sendiri. Bangga dong, UMY punya Untung. Gatot. Gitu. Nah, jadi sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam udah maksa-maksa ini, The Gatot ini, untuk, ayo coba segera kita buat lagu ini. Ya udah, terus saya bilang, udah, gini, kalian tulis lirik, 1 jam saya tunggu. Akhirnya nulislah lirik, berdua, Bro Gatot dan Bro Gerald. Yang nulisnya tuh panjang sekali, pokoknya kita nulis lah, panjang sekali. Ada lirik-lirik yang di apa namanya tuh yang dipenggal, misalnya Bro Gerald tuh ngomong nggak ngena. Ada lirik yang terpenggal, Hancur. ada lirik yang terpenggal ya, ada yang masih kuhafal ya. Bertemu dengan penguasa trotoar, bau mulutnya sangar. Ah, ini nggak cocok ini saya bilang, karena dia ternyata sedang Terlalu jujur. sedang on the fire katanya. On fire dia, on fire nulis. Jadi setelah 1 jam selesai, ya udah langsung dibuat malam itu juga lagunya. Besok paginya langsung di-share. Langsung jadi ya. Langsung jadi. Dan tanpa revisi apapun. Oke. Untuk Mas Desta, gimana sih tanggapan dari pengamat musik kita? Pengamat musik endasmu. Iya. Pengamat musik. Om Ren, tadi tuh barusan ada WA masuk dari anak Tribun. Namanya Taufik. Wih, kenal sama Om Ren juga ya? Dia bilang gitu. Tapi belum tak bales. Mukanya familiar, mirip semua soalnya. Ya pertama selamat buat rilis lagunya Kala di Jogja. Ini buatku menyenangkan banget ya. Apa begitu kemarin ada WA, ini ada mau launching single tapi dari anak-anak isi 92. Nah, saya nggak mikir panjang tuh. Ya dah, pokoknya ikut dah pokoknya kayak gitu. Soalnya saya teringat ibu sama bapak saya juga yang ketika reuni sama teman-teman kuliahnya itu menjadi orang lain yang selama ini nggak pernah saya lihat gitu tuh. Ya petakilannya iya dan segala macamnya iya gitu tuh. Dan sangat seru gitu. Jujur aja saya nggak peduli bagaimana estetika lagunya ini segala macam, saya nggak peduli gitu. Soalnya saya ngelihat apa ya? Kocaknya ya. Iya, maksudnya menaruh memori di lagu itu kan susah. Iya susah. Kalau mau take vokal ntar kebayang momen apa gitu nangis. Gitu ya. Mau nyanyi ref ntar kebayang hal-hal yang bahagia ngakak gitu itu menurut yang paling penting itu sih daripada konten lagunya, liriknya, ininya segala macam, prosesnya pasti sangat-sangat menyenangkan gitu. Cuman aku pengen ini sih, lebih pengen denger cerita. Ini kan teman-teman Kleban kan, ya aku bilangnya Kleban sih, apa selalu punya moniker. Nah, moniker ada Hujan Mawar, ada Simon Art gitu tuh, ada Matt Albanjari misal, ada The Gatot, Mas Andi jadi Sir Deep End kayak gitu, terus ada Long Dave dan segala macamnya itu loh. Itu monikernya itu emang dari dulu waktu kalian masih
berbentuk ari-ari gitu maksudnya tahun 90-an itu, atau baru-baru aja sih sebenarnya? Itu sih aku pengen nanya, itu aja. Dan mawar ya kayaknya. Siapa jawab nih? Hujan mawar, hujan mawar. Hujan mawar, yuk. Hujan mawar dulu. Halo. Ya, Bener ya? Gilanya. Kedengaran ya? Kedengaran. Lanjut. Masih, Mas. Kalau nama-nama itu kan sebenarnya dari ada aslinya, nama aslinya. Sir Deep Long itu, Sir Deep End itu Dipo Andi lah. Gitu. Kalau nama saya kan Hujan Mawar itu nama Instagram saya dulu. Rain Rose maksudnya itu. Terus Mat Albanjari itu nama Facebook dia. Kalau Long Dev itu sebenarnya kan Davidowo. Karena kita itu informasi dari Dipo kayaknya, dia sempat memergoki memang Dowo gitu loh. Isinya perabotnya ya. Terus Hidung lagi ya itu. Gatot itu memang panggilannya Gatot, dan kalau untuk Simon itu permintaan dia sendiri. Waktu itu kita kasih nama Art Iwan. Ternyata dia mintanya Simon, nggak tahu alasannya apa, mungkin ada pengen seperti Simon Tan atau apa gitu. Itu Mars. Nah itu tuh. Mars Desta. Nah, berarti udah dari sejak dikontrakan itu ada nama monikernya atau emang berubah tuh? Ya mirip-mirip dikontrakan gitu. Soalnya kan ada beberapa yang Inggris kan. Kalau dengar cerita ibu zaman dulu tuh moniker teman-teman tuh moniker Gilani gitu. Kayak bapak dulu dipanggil Cungoy gitu sama teman-temannya. Terus ibu dipanggil Cebol gitu-gitulah maksudnya itu tuh. Yang moniker yang sekarang ini udah ada dari zaman 90-an itu. Terus pola relasi perkawanan teman-teman, berkaryanya teman-teman zaman dulu tuh gimana sih? Pasti seru itu tuh. Siapa yang mau cerita? Mas itu aja. mungkin Bro Simon kali ya. Simon itu. Simon itu satu-satunya yang tertib di kelompok kita. Boleh, dia kan dari interior. Kalau kami dari seni murni itu biasanya memang menengah ke bawah dan bergumul dengan lumpur. Kalau kelasnya Mas Simon ini lebih eksklusif, ceweknya cantik-cantik, bersih, cowoknya ganteng gitu. Ini terjebak dengan kita ini. Gimana ceritanya nih Mas Simon? Mas, aku terjebak juga ya. Ya, jadi gini, sebenarnya mengacu di lirik lagu juga sih. Kita nggak akan kemana-mana dari lirik lagu itu. Yang saya bisa jelaskan dari lirik lagu itu sebenarnya menggambarkan juga keseharian kita saat itu. Jadi kalau dipikir apa sih kita ya? Kita tuh betul-betul orang yang sama-sama belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, tapi kita uang pun tidak punya ya, seperti yang di lagu kan. Kita beli gula aja kadang nggak mampu, kadang bantingan ya. Tapi dari awal ya. Dari awal, tapi belum. Kita bisa loh menyatu. Dibuka aja Mas, biar nggak putus-putus Baba. Matiin ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi memang lirik lagu itu mewakili hubungan kekerabatan perkawanan kita semua sejak tahun 92 ya, kurang lebih lah 92. Dan itu tertarik hingga ke sini. Dan saya salutnya juga dengan teman-teman itu seperti tadi kata Bro Hujan Mawar ya, meskipun saya dari interior, sementara mereka dari seni lukis yang katanya penuh lumpur ya, ternyata saya terjebak di lumpur juga. Di interior pun tidak diakui eksklusif ya. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa pertemanan persahabatan ini ternyata terus tertarik hingga sampai 30 tahun, hampir 30 tahun ini kita nggak ada yang bagaimana ya yang merasa ya satu lebih dari enggak, kita tetap seperti sedia kala, seperti 30 tahun yang lalu. Itu aja sih Mas Desta. Emang 30 tahun lalu cara berkarya teman-teman gimana tuh di musik? Oh, kalau di musik ya mungkin banyak di foto-foto kita di klub band ya. Memang
Tapi harus diakui ya, kita tuh tetap kuliah loh tiap hari. Oh ya? Jangan dikira nggak kuliah loh. Saya nambahin dikit nih. Iya. Nih. Bro Desta. Jadi kalau di musik, sebenarnya saya sama Dipu suka ngamen dulu. Ya, jadi kita suka ngamen, suka jual kartu lebaran. Itu dulu kan belum ada musim apa ya kayak sekarang udah internet dan sebagainya. Ya, jadi ngamen, terus kita juga suka pentas di beberapa inaugurasi gitu kan. Nah, itu awalnya kalau kita di musik. Nah, kalau di klub band ya memang tadi apa yang dikatakan Bro Simon bahwa memang tempat ngumpulnya kita di situ. Kalau nggak ada duit, sudah. Iya, nggak ada duit ya bantingan gitu kan. Jadi memang lirik yang kita ciptakan itu mewakili apa yang pernah kita alami pas 30 tahun yang lalu gitu. Iya, betul. Jadi kita menikmati itu gitu loh. Kita menikmati itu, terus kita merasa bahwa dengan menikmati masa lalu kita punya semangat lagi untuk untuk berkreasi, untuk menemukan ide-ide tertentu. Makanya ini adalah pilot proyek kita, proyek pertama. 1 single. Nanti kedepannya kita akan ada beberapa single yang diciptakan oleh beberapa teman-teman kita. Gitu. Ya kayak Bro Hujan Mawa, Bro Simon, Bro Al Banjari, terus Bro Gerald, terus Bro Long Dave, ya. Itu nanti kita akan, ya saya terus Bro Dev. Tapi kita untuk pengemasan produser lagu kita serahkan ke Bro Dev. Karena dari dulu saya sama Bro Dev itu memang suka bikin lagu gitu loh. Hanya kita iseng udah kalau memang dulu kita punya suka main band, terus kita tetap realisasikan. Sekarang kenapa nggak kita realisasikan dengan teman-teman kita yang ada sekarang gitu. Konsepnya semacam itu kira-kira. Nanti ke depan akan ada beberapa lagu yang akan kita rilis lagi setelah single yang satu ini. Itu kira-kira. Mungkin dulu itu hampir tiap malam kita nyanyi, terutama Bro Gerald itu yang belum hadir sekarang. Dan berhentinya itu ketika atap kita dilempar tetangga. Biasanya udah jam 3 pagi gitu. Itu hampir tiap hari nyanyi kita. Berarti darah seni udah mengalir deras dari dulu sih. Sambil minum ya. Ya. Nah, di salah satu caption di Instagram tuh ada yang bikin aku ngakak banget itu loh. Maksudnya ketika teman-teman main plesetan ada perempuan di sarang pelamun. Nah, ini orangnya mana nih? Itu sempat jadi rebutan pakai gimana itu dulu? Bikin dulu nih kayaknya. Karena jadi loh. Oh iya. Itu Om Dev yang cerita itu, Om Dev. Nah, gimana Om Dev? Sekalian cerita ini deh. Gimana rasanya ngeproduksiin teman-teman yang udah 30 tahun gitu tuh? Gemeteran nggak sih? Cerita apa? Saya lupa semua ya. Kayak sudah ngaji. Kayaknya harus minta ceritanya pelaku hidup sampai sekarang ini Bro Dit. Iya, saksi sejarah itu. Sejarah, iya gimana tuh? Enggak, jadi apa namanya itu? Kontrakan kita ini, termasuk kontrakan yang busuk lah istilahnya ya. Jadi mungkin nggak akan ada orang lain yang mau ngontrak di situ kecuali anak isi. Kita akui itu. Rumah itu memang jorok. Cuma anak isi yang mau ya. Kalaupun ada yang mau ya mungkin bapak penjual bakso mungkin kayak gitu yang bebas untuk menumpah-numpahkan. Nah tapi rumah itu justru dikepung oleh asrama putri. Oh, ada di lirik juga ya. Bukan kos-kosan loh, asrama ini. Asrama itu kan puluhan orang isinya. Itu kita tiba-tiba sendiri ada kos anak isi yang nggak layak huni gitu. Rumah yang nggak layak huni, nggak punya kunci, nggak ada gembok, nggak ada apa. Air sering mati karena nggak bayar. Kompor ada cuma 1. Kompor itu pun susah sekali dihidupkan karena sumbunya cuma ada 2. Itu kompor untuk batik. Nah, tapi karena kita itu mungkin karena bebas, karena slow ya, santai gitu. Orang mungkin putri-putri atau apa itu merasa senang, mungkin malah nggak merasa terancam gitu kita ada di situ karena kita emang nggak istilahnya seperti berperan sebagai orang antagonis ya. Walaupun kita bernyanyi sampai malam. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah sebenarnya rumah klub band ini, karena saya kan masih pada umur 20-an ya itu ya, masuk umur 20. Oh, sekarang 50, Mas? Hampir lah. Mendekati. Nah, itu jadi kayak pembelajaran gitu, karena zaman dulu kan beda sama zaman sekarang ya. Kita kalau sekarang kan gampang untuk ngerti musik, ngerti cara bernyanyi, cara apa suara 1, suara 2 gitu lewat internet atau ada yang ngajarin. Kalau zaman itu kan enggak. Nah, dari klub band ini ada Bro Simon.
dan Bro Gerald ini emang apa? Mereka sering bernyanyi suara 1-2, tumpang tindih gitu. Nah, bagi termasuk saya misalnya Long Dave sama Hujan Mawar ini, atau mungkin juga Matt juga yang lebih muda, kita justru belajar dari mereka yang lebih pengalaman masalah bernyanyi gitu. Karena Mereka yang lebih secara tua. notabene secara usia kan nggak sama. Kita yang diisi satu angkatan itu. Bahkan ada yang 20 udah satu kelas, ada yang umurnya hampir 40 gitu. Kelas kayak gitu. Disebutin enggak, Sir? Iya. Nah, gitu sih aku yang paling apa namanya itu, yang paling berharga di situ. Ada pembelajaran dari dua orang ini, Bro Simon sama Bro Gerald Abdullah. Gitu sih. Ya, ketika mendengar lagu ini tuh aku langsung ngebayangin hangatnya teman-teman pada waktu itu ya. Maksudnya anjing ini kok miso apa lah. Apa jenenge? Anjing ini bodoh amat lah sama sound desainnya ini segala macam. Mereka ketemu lagi 30 tahun tuh ketemu lagi, berkarya lagi. Aku jujur aja susah aku menemukan musik jujur itu susah sekarang. Terlalu banyak cerita-cerita palsu yang dimasukin ke situ, pakai sound design ini segala macem. Jadi nggak nikmat malahan. Tapi ketika dengar lagu ini aku langsung bisa ngebayangin tuh loh para begundal-begundal yang cekikikan gitu segala macem. Nah, balik ke pertanyaan tadi akhirnya. Waktu ngeproduksi ini apalagi di mixing, mastering, menyatukan suara gitu, apa rasanya gitu? Ngelihat, ini suara Dipo nih kayak gini nih, suara Mas Dipo, suaranya Mas Ray nih kayak gini nih, aku punya kenangan ini gitu tuh. Gimana ngatasinya itu? Padahal lagu harus jadi, ngejar deadline gitu-gitu. Ya prosesnya melelahkan juga memang. Ya kita karena teman-teman kan kerjaannya kan harus pakai apa ya? Nunggu mood. Jadi kalau moodnya dapet ya dijalanin, dilakonin. Kalau moodnya nggak dapet ya gitu tadi. Nah karena mungkin saya beda sendiri sama teman-teman, artinya saya nyempal sendiri di situ ya, nyempalan sendiri. Saya bisa ini mencoba untuk manajerial lah. Kira-kira gimana nih kapan moodnya Bro Simon bisa rekaman, kapan Bro Dav bisa rekaman. Itu kita mainkan di situ. Jadi memang agak panjang sih, 1 bulan mungkin prosesnya untuk merayu teman-teman untuk take vokal dan sebagainya. Nah itu memang prosesnya cukup melelahkan. Makanya kita launchingnya sampai ditunda itu karena itu. Karena memang butuh proses. Alhamdulillah ya inilah hasilnya yang kita dengar tadi. Nanti kan ada Bro Matt yang akan mencoba untuk live show ya. Di ini ya, nanti kita tampilkan lagi. Mungkin ini sebuah performan yang memang murninya kayak gini sih, lagunya seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang sekarang kan udah dipoles-poles sama teknologi ya. Terima kasih juga nih buat Bro Atta sama siapa? Gali. Lukas Salim ya, karena supportnya juga, dan juga makasih banget juga sama Pelangi Selema ya, sama Mas Kiri ya. Mereka juga yang mensupport kita. Jadi lagu ini memang berprosesnya ya itulah yang kita nikmati sekarang. Jadi memang butuh waktu sih. Dan mudah-mudahan bisa menghibur ya, menjadi referensi alternatif yang bisa menyenangkan publik lah teman-teman di dunia musik Indonesia gitu. Macam itu kira-kira gambarannya. Mas Desta, ini bisa terkenal nggak kita ini? Nggak bisa. Ingin nambahin ya? Ingin nambahin. Bro Gatot tadi. Terus terang saya yang mau mixing semua segala jenis macam vokal yang masuk itu kacau. Tanpa beban sama sekali saya. Tanpa beban, tanpa ingin berusaha make up lagi suara mereka agar jadi lebih soft, lebih strong atau lebih indah, lebih apa. Jadi apa adanya. Sejujur saya ingin berusaha kembali ke zaman itu justru. Saya tidak berusaha mengikuti tren misalnya yang sedang berkembang itu sekarang apa gitu ya. Yang sebenarnya saya tahu apa yang sedang berkembang. Tapi ya ingin menggambarkan kondisi itu sebenarnya itu pada usia kita yang sekarang.
Ya jujur apa adanya, ya itulah yang saya buat. Nah, Tanpa itu sampai. kelebihan. Itu sih. Ya, Ada cara Menariknya buat nih. terkenal nih, ada cara buat terkenal. Gimana Mas? Entah Mas Dipo, Mas Re, atau siapa itu bikin The Club Band masuk Arjok. Tinggal lobby Mas Pemat aja. Wah keren keren. Bagus itu idenya. Itu. Coba tahu Arjok tahun depan bisa jadi sasaran konser kita ini. itu anak-anak milenial ya Mas. Masuk nggak ya? Masuk. Anak TikTok tuh loh. Masuk sampean lah joget di situ. Maksudnya. Mau Oke. nanya ini untuk Om Desta. Kira-kira ukuran musik yang baik dan Benar. berkualitas itu seperti apa sih Om? Asu matematika ya. Hah? Nggak ada sih. Apa ya, musik itu kan bukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang struktural itu enggak kalau menurutku. Justru kalau mau ngukur musik kan menurutku ada dua. Kalau meletakkan itu sebagai kajian berarti harus ada alasan. Kayak misal sama The Club Band, single yang ini cocok apa enggak gitu. Kalau sama aku pertanyaannya begitu, cocok gitu. Cocok karena aku memang merasa kangen sekali sama era-era 90-an yang polesan itu tuh nggak terlalu banyak gitu. Tapi ketika itu diletakkan sebagai kajian kayak ini bagus enggak gitu kan. Nah, berarti kalau bagus alasannya apa? Kalau tidak bagus alasannya apa? Kayak gitu. Nggak ada sih, nggak ada ukurannya berkualitas atau enggak tuh nggak ada ukurannya sih kalau menurutku sih. Relatif ya. Malah jangan diukur. Setuju. Malah jangan diukur. Mas Galih, sebagai anak milenial gimana lagu kita ini? Jangan takut ya, sama Om Dip. Kalau untuk Jangan karena kewo ya. milenial sih menurutku enak didengar Om. Soalnya kan nggak ribet-ribet. Petir Om Dipo ini. Simpel aja. Simpel. Iya, simpel tapi orang bisa nyaman gitu loh. Mungkin dengan sentuhan lirik atau musiknya yang menurutku ya seperti The Beatles banget lah. Iya. Besok kita kirim kaos. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana tuh musiknya itu? Puas nggak sih? Kalau saya sih puas banget ya. Hampir 50 tahun saya ngapain aja gitu. Baru kali ini saya dipanggungkan di rekaman serius gitu. Ini mana nih Bro Geral? Kita tunggu nih. Ada nggak nih Bro Geral? Jogja zaman kalian tuh kayak gimana sih? Gitu. Soalnya aku dengar banyak cerita dari beberapa teman underground, cerita, oh Jogja tuh tahun ini tuh begini, skena underground berantem mulu, dibilang gua. Terus ada lagi yang skena upper gitu, kalau Jogja 90-an lebih guyup karena relasinya lebih deket, nongkrong di sini, ini segala macem. Nah kalau dari teman-teman gimana tuh? Ada cerita nggak Jogja 90 tuh kayak apa gitu tuh? Bro Geral kali bisa tuh jawabnya tuh. Mas, kalau dulu susah Mas, apa-apa jalan kaki. Wah itu berbeda. Ya sih memang bisa gitu. SMS. SMS. Emang gitu. Jadi Ya, apa SMS. namanya itu hampir semua grup itu mungkin banyak saling kenal ya, terutama antar kampus itu banyak saling kenal. Jadi misalnya waktu itu saya terakhir aktif itu mungkin 96 atau 97 ya. Di band itu. Misalnya Bro Aman Durga Sipatiti tahu? Tato. Tato itu juga salah satu aktivis band punk yang awal-awal di Jogja dulu ya. Kita juga beberapa kali main, terus diundang juga di kampus-kampus, walaupun dengan dandanan yang mungkin udah zaman itu udah super gila loh. Dengan dandanan yang aneh, dan kadang dia mau pakai celana dalam gitu, tapi pakai jas. Ya, dan pertemanan antar itu hampir semuanya kenal.
karena kita mungkin gabung apa itu, karena gigs juga nggak kayak sekarang ya, banyak tempat, terus apa namanya itu. Dan dulu kan ada seleksi, misalnya kita ada gigs besar, kita diseleksi di salah satu studio musik untuk masuk ke gigs itu untuk publik gitu ya, kita biasanya saling tahu di situ. Ngerayu cewek lebih enak zaman dulu ya kayaknya ya. Iyalah. Enggak, maksudnya dibandingin zaman sekarang itu ngirim puisi gitu ya, via WA atau via ini atau di status nih, apaan sih lebay begitu. Kalau zaman dulu ada anggota kita yang nggak muncul ini. Ya, itu Gero Abdullah justru yang apa namanya, yang tiap pindah rumah dapat cewek dia. Soalan gitu. Pakai lagu biasanya, nyanyi dulu ya. Iya. Om, semisal nih ada, semisal ada tawaran manggung nih. Ini itu gimana? Semisal ada tawaran manggung di luar daerah atau di Jogja begitu, gimana? Berapa ini? Apa ya? Kontraknya berapa? Gitu ya. Wanita gitu ya? Enggak, paling disuruh urgent tunggal, Serdip aja yang berangkat. Urgent tunggal. Secara online berarti. Band mahal ya ini, band mahal. Yang berangkat satu orang. Diwakilin kamu aja, Le. Diwakilin kamu. Ini sembari kita, ini mungkin di Facebook ada yang mau bertanya tentang banyak teman itu. Boy Gilang itu teman. Ada. Yang tanya dapat kaos. Itu banyak tuh komennya, banyak di chat. Ada. Oh, kalau belum ada, langsung saja kita ke perform art dari Om Matt Albanjeri. Diperkenalkan dulu mungkin profilnya. Profilnya. Ini satu-satunya yang bisa mencari uang dengan musik ini, Bro Matt nih. Kalau yang lain buang uang. Silakan Om Matt. Ya. Ini langsung perform apa gimana? Perform. Silakan langsung di doa dulu nggak apa-apa Mas. Yasinan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini nyanyi. Satu lagu versi awalnya sebetulnya dari The Club Band, gitar dan vokal aja. Saya coba copy dari gayanya Bro Dip ini. Pelosap. Ingatkah waktu itu secangkir kopi kita nikmati bersama di atas gelondong kayu tua, tetangga kayu manja, gadis tetangga. Kopi kita boleh pahit, memang gula tidak terbeli, tapi rangkul kita kekal kawan, bersahabat semestinya abadi. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja.
seperti sebentar saja masa dulu kita lewati. Sekendak mengenang waktu, masa indah tak terlupa. Ye, ye, we, ye. 30 tahun berlalu, rasanya seperti baru kemarin. Padahal telah lama kita tidak bersama lagi. Oh, Club Band yang legend, cerita indah sepanjang usia. Tak lupa kala Yogyakarta, cerita indah sepanjang usia. Takkan terlupa kala di Jogja, cerita indah sepanjang usia. Takkan terlupa kala di Jogja. Oke. Mantap. Luar biasa. Semoga nggak ada yang ini. Terima kasih. Kalau minimalis jadi sedih. Penampilannya luar biasa. Aduh. Benar-benar. Ngayat ya. Mungkin ada yang mau perform lagi? Om? Atau mungkin kita tangkapin dulu nih, ada Facebook yang masuk nih kayaknya. Om Gerald. Belum ada, Om. Ini dari siapa nih? Ada. Kita bacain aja yang ini, kita bacain yang naik dari atas. Nggak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Komen-komen aja teman-teman Ya, semua ini. komen yang di atas. Ada yang nanya nih, ini umumnya singer semua ya? Dari siapa itu ya? Ya ini nanya ini umum semua ya. Yang ini ya? Baca nanti saya. Ini dari Novita Purwanti. Wah, siapa itu ya? Itu yang nyanyi om-om semua ya. Tuh, gimana Om? Siapa Boys yang jawab? band. Kemudian tuh ada yang nanya dari Mas Riko Emor, Bro Fajar, bagaimana kabarnya Bro? Tuh Mas Riko Emor. Aduh. Orang 90-an juga itu. Bergerak. Manado, desain interior. Kemudian dari Ramisa, cerita ini sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Ya memang benar, memang liriknya itu ini nggak main-main, ini sastra banget lah ya. Memang kalau kita saya pamit sebentar ya Pak. Gak enak nih sama teman. Oh ada Om Gerald nih, masih lagi di pos ronda ya. Wah, halo Gerald. Halo. Masuk. Halo. Ketok pintu dulu. Halo, Ketok pintu Gerald. mau masuk. Halo. Ya. Mungkin banyak yang bisa digali dari Bro Gerald masalah romantika. Iya. Betul. Kabarnya tadi lagu ini Om Gerald menyisipkan sedikit romantika antara para perompak dan pelamun gitu. Soalnya di caption Instagram tadi kan ada satu postingan dia yang selalu main ke kontrakan ini, ibaratnya perawan di sarang pelamun. Iya. Nah, itu bisa cerita dikit lah romantika itu. Iya. Itu nyata sih sebenarnya ya.
Zaman dulu memang seperti itu keadaannya, rumahnya memang kontrakannya murah meriah gitu. Sementara anggotanya Bayar nggak itu sih? gimana? Bayar nggak? Sebagian bayar, sebagian Jujur banget ya. bebas. Iya, ya, itu masalah lain. Itu tapi ya itu tempatnya ini, tapi karena kebersamaan itu ya, sejelek apapun tempatnya itu betah, siapapun yang sana pasti betah. Tempat Ya. bercanda, bernyanyi-nyanyi ya. Bukan hanya orang bukan hanya orang Indonesia aja, bahkan dari mancanegara ya. Banyak sekali itu yang karena asik, karena unik, tempatnya unik dan Bule ya? iya, para bule-bule kalau istilah kita itu banyak yang menjadi bagian dari kami itu, gitu. Oh soal ini ya, soal penyamunnya itu, penyamunnya itu ya itu tadi, itu tadi gimana? Teman-teman bulunya siapa aja sebutin dong. Wah banyak sih di sana, ada banyak sih. Kita order ya. Pokoknya banyak. Dari foto-foto jadul kita bisa dilihat lah. Nanti di video video respon ya. Iya, banyak itu teman-teman dari luar. Karena memang unik ya, banyak seniman berkesenian, kemudian ya itu tadi tempatnya sangar gitu, tempatnya babak belur lah gitu, sebagai sebuah tempat tinggal itu nggak layak banget gitu. Tetapi karena orang-orangnya bersahabat gitu, jadi siapapun di sana betah. Bahkan Mbak Diah itu karena mau pulang ke kontrakan rumahnya itu lewati tempat kami, jadi sering mampir gitu, sering mampir. Padahal zaman dulu itu beliau itu masih ya boleh dikatakan masih lugu lah gitu ya, masih itu, tapi kami sangat menjaga kebersamaan itu aja. Gitu aja Mas. Mas musik Jogja ini, Mas siapa ini? Kenalan dulu. Mas Desta, Mas. Oh, Mas Desta, iya. Mas Desta. Muridnya Pak Hujan Mawar nih. Iya. Nah, sulit nggak sih ngumpulin arsip foto itu, sulit nggak sih? Itu apakah memang ada orang khusus yang ngumpulin itu, tapi teman-teman pada nggak ngerti, atau sebelum merilis ini tuh pada nyari dulu? Oh, kalau ini Bung Simon Irawan. Bung Iwan ini yang punya banyak koleksi. Arsip. Silakan jawab. Punya arsipnya. Jadi memang kebetulan nggak tahu bagaimana saya itu simpan semua foto-foto. Tapi saya juga lupa tuh kamera dari mana. Saya punya kamera. Kayaknya pinjam. Zaman itu kan ada kuliah fotografi ya di ISI itu ya. Sepertinya sih teman-teman yang punya kamera, mungkin Mat Albanjari punya ya, Mat ya. Nah kayaknya saya menang di koleksinya. Saya kuat di koleksi sehingga saat produksi lagu dan video klip ini memang itu saya sudah punya mulai dulu, jadi nggak kesulitan lah untuk mencari untuk mendapatkan foto-foto itu, ditambah sama foto-foto yang mungkin dari alumni isi lainnya ya. Itu aja sih. Itu aja Mas Desta kalau soal foto ya. Terus yang katanya mau bikin bukan album ya, akan diikuti dengan single-single berikutnya. Sudah ada ya. Oh itu bakal konsepnya bakal begini, atau memang ada yang ini mau nyoba-nyoba metalan, mau nyoba-nyoba glam rock gitu sesuai waktu itu apa gimana? Bro Dip nih kayaknya yang jawab, Bro Dip. Sir, ayo Sir. Kayaknya sih enggak sih. Jadi kita tetap ini kembali ke masa-masa itu, maksudnya kecenderungan masing-masing pada masa itu nggak terlalu melenceng dari inilah. Memang ada beberapa nanti misalnya Matt Albanjari kan, karena Matt ini memang sangat influence dengan grup-grup Inggris, bahkan udah pernah menciptakan lagu, udah lama sekali tahun 2000-an mungkin, lagu bahasa Inggris, karena emang kerjanya juga di penulis dalam berbahasa Inggris ini kayaknya, jadi memang sangat fasih dia dalam penulisan lagu-lagu berbahasa Inggris.
Ada mungkin Bro Simon Art juga akan mencoba bernyanyi sendiri gitu. Ya, tapi kita nggak pernah memaksakan itu. Tetap dengan kejujuran masing-masing. Nah, dan beberapa lagu mungkin nanti akan bersama lagi gitu. Yang sendiri gitu. Tapi ya nggak melenceng jauh lah. Nggak memaksa. Nggak ngoyo lah. Harus menggunakan full band, terus apa namanya itu seperti musisi yang sangat ribet sekali enggak. Yeah. Karena ini kan pekerjaannya udah sangat sibuk, pekerjaan masing-masing ini. Misalnya saya sibuk melukis, Hujan Mawar sibuk di komposisi, Simon Art di Kalimantan di Kimia Farma, terus Bro Matt juga di Jakarta. Ya udah sibuk dengan kerjaan masing-masing lah, Bro Gatot segala dosen. Ya saya pikir ini Bung Jeral merintis bercocok tanam. Nah, gitu. Karena garis merahnya tetap replikasi semua ya berarti ya. Betul. Suka peristiwa zaman dulu yang akan dipindahkan ke musik dan lirik gitu pokoknya ya. Iya, semuanya itu dengan cerita itu. Okay. Karena spiritnya adalah apa? Istilahnya berhujan mawar itu apa istilahnya itu? Merindukan Jogja, perindu Jogja. Apa istilahnya kemarin itu? Ya, sebenarnya terinspirasi Bro Gatot inilah. Bro Gatot ini kan sudah di Palembang, tapi dia tuh paling cinta Jogja dibanding kita. Inspirasinya dari Bro Gatot ini, dan kemudian kita pengennya bikinlah lagu untuk mbak-mbak atau tante-tante dan om-om yang sudah jauh dari Jogja, tapi masih ingat Jogja gitu. Siapa tahu keponakannya, anaknya kemudian juga ikut suka. Nah, ya, identiknya memang bisa terkenal nggak Mas? Bisa terkenal nggak? Amin. Harjok kuncinya harjok ini RFKY lah. Intinya gini, kita bernyanyi itu pengen senang-senang aja gitu. Jadi kita pengen apa ya, bahwa waktu masa lalu itu ya sama aja kayak sekarang gitu. Kita ngerasa bahwa ya hidup itu kita nikmatin. Usah, beberapa teman kan banyak yang di akhir-akhir di usia tuanya ada yang sindrom tuh, yang merasa bahwa aduh aku mau ngapain dan sebagainya, nggak produktif. Karena kita memang basicnya adalah seni, suka berkesenian, ya ini yang kita nikmatin. Itu yang tua banget kamu tuh, jangan tua gitu tuh. Baru baca lah. Jangan jujur banget Tot. Ya itu yang kita nikmatin gitu. Kenapa? Ya kita tidak kehilangan produktivitas lah untuk berkesenian. Saya ngelihatnya dari sisi itu. Yang jelas untuk yang pertama ini ya, kita punyanya hanya sejarah. Gitu. Jadi yang nanti lagu-lagunya tentang sejarah kita, itu band gitu. Karena yang menyatukan kita dari jarak yang jauh ini ya sejarah. Ngomong sama saya nggak nyambung, wong beda sekarang disiplin kerjanya ya. Yang bikin nyambung ya sejarah kita. Iya benar. Jadi lagunya seputar itu aja, nggak jauh-jauh. Nggak tahu kalau udah terkenal. Bang Dev kok agak berbobot ini sekarang. Ini gara-gara dekat sama Ganjar Pranowo ini. Di fotonya karo Pak Ganjar. Bro. Ketua ini ada nih loh, banyak sekali tanggapan dari beberapa teman di Facebook. Ini malah nih Om Gatot nyanyi katanya. Waduh. Ada siapa nih? Ini Zoom. Ini dari Ramisa. Oh iya, apa kabar Ramsia? Ramsia, ya. Ramsia. Anu aja, respon kemudian aja nanti, ini. Ada lagi siapa nih? Baeng Berek apa nih ya? Pesan kaosnya di mana nih kalau band? Pesan kaosnya di mana? Kayaknya banyak, cukup lumayan nih respon dari teman-teman. Terima kasih ya. Halo Om. Sama bro, sama-sama. Jadi info juga ini. Pertanyaan dari Mbak Insan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Isi pertanyaan nih Om, apa sih capaian awal yang ingin The Clay Band capai Om? Salam dari
Dari Bengkulu tuh, jauh-jauh dari Bengkulu. Bukan. Kaosnya untuk dia aja. Kaosnya untuk dia nih. Yang tanya cuma Itu dia. Kaosnya. Itu Dapat bukan kaos Mas itu. Insan ya. Itu Bagus. maaf. Itu bukan Mbak, itu Mas itu. Nah, Mas Sansan ya? Insan ya. Oh, Sansan itu. Ya, Sansan itu. Mas. Mungkin Mars. Hujan Mawar silakan. Apa itu kecapeannya? Ya. Oh, kita ingin mengalir saja sih, mengalir lah, mengalir. Seperti air. Standar Bang. Jawaban dosen kita Iya. mengalir saja. Kita udah mencapai banyak hal kan. Weh, Udah terlalu banyak ya. Berhembus seperti angin lah. iya. Jadi lagu tuh. Atau berputar seperti kora-kora gitu ya. Ah, gitu ya. Ada lagi Akhirnya hilang gitu loh. Yang Target apa, utamanya yang- itu kita itu pengen mengembalikan kenangan tentang Jogja. Itu pasti banyak teman yang pernah hidup di Jogja, pernah punya story di Jogja, dan itu pengen kita ya jualannya di situ sih mungkin kita. Gitu ya. Kalau kita jualan aliran musik kita mungkin susah lah. Sudah teman-teman yang lain serius gitu. Berat. Atau musikalitas tinggi kita cuma deep end aja yang bisa main musik misalnya yang serius gitu. Kalau vokal ya kita itu cuma modal boys band gitulah. Vokal nggak terlalu bagus, musikalitas nggak terlalu tinggi, cuma tampang yang kita punya. Sedap. Tampang menjual gitu. Boleh nambahin dikit nggak? Boleh nambahin dikit. Gitu. Kalau boleh saya nambahin ini untuk Mas Sansan di Bengkulu. Ini apa namanya masalah pencapaian ini. Walaupun kedepannya wallahu alam ya, kita ya, tetap berharap mungkin lebih baik lagi tentunya. Tetapi saya pribadi yang untuk pencapaian saya pribadi, selama ini saya sudah jauh dari dunia yang namanya dunia berkesenian ya. Saya lebih banyak hidup pada dunia biasa saja lah. Tapi kemudian ketika teman-teman bernostalgia gitu, yang alih-alih daripada arisan gitu, tapi bikin something gitu, itu ternyata membangkitkan lagi itu naluri berkesenian gitu, yang memang sudah takdir ya. Sudah takdir bahwa saya memang punya talent, punya kemampuan untuk sedikit berkesenian dari dulu, yang sudah lama sekali. Saya 10 tahun mungkin di Jogja dulu berkecimpung dengan dunia seni. Kemudian saya melarikan diri dari situ. Tapi ketika teman-teman mengajak saya untuk di The Club Band ini, kok kayaknya selain bernostalgia juga seperti memaksa saya gitu. Memaksa saya untuk kembali berkesenian. Nah, setidak-tidaknya awalnya seperti inilah. Ini walaupun hanya sementara ini kita bikin musik kayak gitu, tetapi ada hal-hal lain seperti seni rupa yang kuat juga untuk kembali mungkin nanti melukis atau segala macam. Mungkin ini juga dirasakan sama Bung Simon ya, Simon Art. Sudah cukup lama juga beliaunya lari dari dunia seni. Mungkin yang terasa itu juga Bung Rahmat juga sudah nggak begitu aktif di berkesenian. Itu tiba-tiba ada The Club Band ini, ya alhamdulillah jiwa berkesenian kami dibangkitkan kembali. Gitu untuk Mas Sansan, semoga puas sama jawabannya. Terima kasih. Ini kayaknya udah mulai ada respon anak-anak muda nih kayaknya ya. Iya. Dari Mas Sansan ya. Nanti ada video respon juga nanti yang bakal kita persembahkan buat teman-teman publish. Terakhir aku pengen nanya ini sih, dari tadi gatel ininya. Berawal dari story-storynya Mas Dipo Andi sih sebenarnya beberapa minggu lalu. Yang Mas Dipo mengeluhkan beberapa hal gitu tuh, soal kampus isi, dan beberapa temen ketika aku ajak diskusi soal itu juga merasa seperti itu. Nah, Jogja dalam kepala kalian tuh seperti apa sih sakjane iki sekarang gitu? Jogja yang ada dalam kepala teman-teman Kleban itu adalah Jogja yang waktu kalian besar di situ, atau pandangan terhadap Jogja itu mengalami perubahan di usia yang sekarang? Bukan usia yang sekarang, apa ya maksudnya, di titik yang sekarang. Itu.
Saya Kalau satu deh. nggak Ada yang berani satu. menjawab secara panjang lebar ya. Jadi mungkin nanti Bro Hujan yang akan bisa lebih bagus menjabarkan. Kami itu dari angkatan 92. Angkatan 92 itu terimbas dari keliaran para pendahulu. Yang paling dekat adalah angkatan 91. Mungkin angkatan 91 ini dianggap sebagai angkatan yang paling liar kali ya. Dari sebelum yang paling terakhir pamungkas dari keliaran-keliaran diwariskan dari zamannya Asri tahun 80-an 70-an gitu. Nah, kami ini mungkin udah masa transisi kepada itu. Tapi justru apa namanya itu dari formula yang ada itu kita jadi mungkin malah lebih cair. Adik-adik kelas itu semakin teratur itunya apa? Semakin tertata rapi gitu kali ya, segala cara berkesenian, bagaimana hubungannya kesenian itu dengan ekonomi, idealisme itu gimana cara dikompromikan, itu mungkin lebih ke angkatan-angkatan setelah kami. Nah, justru angkatan-angkatan sebelum 92, 90-an ke bawah istilahnya, 80, 70 sampai 91 ini, lebih kita tuh bahwa berkesenian itu adalah murni berkesenian. Tidak pernah sama sekali mungkin berpikir kepada ekonomi, sama sekali nggak ada itunya ke imbas ekonomi. Nah, semakin ke sini karya itu semakin malah justru ekonominya yang lebih tinggi, karyanya lebih di bawahnya gitu. Lebih tersisi gitu. Nah, itu dalam pandangan saya. Jadi karya-karya itu nggak sevariatif zaman dulu, walaupun zaman dulu itu mulai dari cara mengobrol, cara cara mengungkapkan pikiran itu memang seperti tidak beraturan ya, tidak beretika gitu kali ya. Kalau mungkin menurut orang-orang sekarang, cara berdiskusi segala macam tuh apa adanya, waton. Misalnya angkatan kakak kelas 91 itu mereka punya forum namanya Forum Adu Goblok. Ya mereka diskusi tentang apa aja. Nah, di angkatan kami mungkin nggak separah itu ya. Mungkin Hujan Mawar bisa menjelaskan karena Hujan Mawar lebih tahu tentang ini sense seni rupa di Jogja tentunya. Secara umum. Iya, kalau seni rupa saya sepakat sama Deep End sih, memang sekarang itu referensi banyak banget ya, anak muda gampang sekali dapat akses, dan kemudian jaringan juga bisa cari sendiri. Kalau mungkin saya hubungkan juga dengan musik lah ya, yang sedikit tahu gitu. Kalau zaman dulu kan seperti ditanyakan Mas Desta tadi, gimana sih bedanya dengan yang sekarang? Kalau dulu kan memang genre atau aliran itu seperti agama gitu. Kalau untuk zaman kita itu, kalau kita dari grunge pindah ke punk itu bisa dipukulin temen gitu. Iya. Tapi kalau di situasi sekarang itu karena referensi yang cepat banget dan bisa anak-anak yang dengan aliran musik apapun bisa berkumpul. Bahkan kemudian referensi teman-teman itu sangat bagus gitu, anak-anak sekarang itu luar biasa gitu. Yang itu tidak kita punya gitu. Kalau di zaman sekarang kan kemudian referensi bisa diambil dari mana aja, dan yang disebut indie itu beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman 90-an tuh indie itu yang eksperimental, yang kadang-kadang kita tuh seperti pengen dimaklumi kita tidak berkualitas karena kita itu alternatif gitu. Tapi kalau zaman sekarang dan yang menarik juga, beberapa musisi bagus banget menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya misalnya Payung Teduh, apalagi band-band yang menurut saya itu di zaman dulu mainstream dan indie itu sangat seperti bertolak belakang. Tapi sekarang justru teman-teman yang indie itu justru sangat berkualitas. Tapi ya kalau Jogja sih saya lihat mungkin seperti di Amati Dipo juga memang kita perlu juga mungkin kanal bersama yang mungkin kayak Musik Jogja yang memberi ruang ke semua, kemudian bisa ngobrolin macam-macam itu, dan akhirnya kan sekarang yang disebut audien itu ini ya cair banget gitu. Siapapun bisa masuk dan siapapun bisa menikmati apapun gitu. Dan itu menurut saya cukup bagus untuk anak muda sekarang gitu. Kalau di seni rupa saya kira ya itu tadi memang banyak hal yang berubah gitu, termasuk
apalagi ini NFT-nan gitulah, kita belum paham juga gitu. Tiba-tiba udah datang cara-cara modus-modus baru untuk bertransaksi atau berproduksi gitu. Ya sebagai orang-orang umum yang sudah hampir karatan ya harus ngikutin tengah-tengah gitu mungkin Mas. Milenial ya. Itu sih mungkin Mas. Iya. Tapi saya salut sih sama anak-anak muda sekarang gitu, karena mungkin aksesnya lebih gampang ya. Ya itu sih yang pengen kita, akhirnya kita cari posisi, kalau dalam pandangan saya di Kleban itu cari posisi yang aman, bahwa yang kita pahami 90-an. Kalau kita ingin cerita sekarang kita susah payah gitu, dan kita juga tidak bisa ngikutin selera anak sekarang gitu. Jadi Mungkin saya bisa nambahin dikit kali. Jadi bagaimana kita punya sejarah, tapi sejarahnya bisa familiar dengan anak-anak milenial sekarang. Itu makanya kita coba nanti ada video yang kita respon, apakah dari mereka si anak tersebut bisa dengerin lagu kita, terus dia ngebayangin gimana sih ketertarikannya untuk lagu ini gitu loh. Nah, itu kita coba, apakah lagu kita bisa familiar sama anak-anak milenial. Nanti akan kita coba juga. Makanya kita mencoba menjajaki dari sejarah kita, apakah sejarah ini bisa masuk gitu loh. Apakah kenangan Jogja itu nggak beda-beda jauh sama kenangan Jogja yang sekarang. Cuma mungkin perkembangannya aja dia lebih milenial. Tapi Jogja nggak akan kehilangan budaya dan etika kehidupan sehari-hari. Itu yang masih bertahan di sana. Pola relasinya juga bertahan. Iya. Oke. Baik. Sini ada Om. Yang mau ini pesan kaos di mana nih? Dari Om Brew channel Mutakin. Bisa lewat Instagram dan Facebook bisa sih. Oh ya, itu Mas Bro bisa lewat Instagram atau Facebooknya The Kleban Legend ya. Iya. Oke. Om bisa terkenal nggak Om? Oke. Kita akan menyaksikan video tanggapan dari ini. Video respon ya. Video respon. Nanti mungkin Mas Desta bisa Video juga respon wawancarai album garapan di Kleban. Anak SMP ya. Dari Gerard, ya. Nih dari Gatan. Ya kebetulan anaknya di sebelah saya nih. Ya. Sini Hilman. Dari Gatan ini masih kelas 7 ya. Kelas 7 SMP. Ya. Halo, ya. Mari kita sama-sama saksikan video respon dari Gatan. Silakan, Bung Atta. Ingatkah waktu itu secangkir kopi kita nikmati bersama di atas gelondong kayu tua denamkan rayu manja gadis tetangga. Kopi kita boleh pahit, memang gula tidak terbeli, tapi rantu kita kekal kawan, persahabatan semestinya abadi. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja.
sebentar saja masa dulu kita lewati. Tanda mengenang waktu, kisah indah tak terlupa. Yeah, 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 yeah. 30 tahun berlalu, rasanya seperti baru kemarin. Padahal telah lama kita tidak bersama lagi. Oh, Club Band yang legend, cerita indah sepanjang usia takkan terlupa. Kala di Jogja kan cerita indah sepanjang usia takkan terlupa. Kala di Jogja cerita indah sepanjang usia takkan terlupa. Kala di Jogja, kala di Jogja. Ya, itu telah akhir dari acara kita ya pada malam hari ini. Video yang sangat luar biasa dari Gatan. Dan mungkin di sini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu sebuah acara. Dan memang kalau kita pikir, memang kalau kita pikir Jogja itu, kalau kata Jokpin ya, Jokopin sang penyair itu, Jogja itu katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jadi Jogja itu memang sebuah kota yang tidak, memang menyimpan sejuta kenangan lah, kenangan yang mungkin akan menjadi kisah di dalam hidup kita seperti itu. Sini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om dan Mas Desta ya, Mas Desta yang sudah menyempatkan hadir di acara launching The Kleben ya. Anu juga sudah tersedia di platform digital. Mungkin bisa dicari di Facebook, di Jok, Spotify, all platform digital. Ya, seperti itu. Di YouTube besok. Kalau untuk di YouTube kita akan menayangkan pada besok hari ya, besok pagi. Mungkin besok ya. Mungkin yang dapat kaos, ya, silakan. Mungkin yang dari ini yang ingin menyapa yang dikasih kaos siapa ini? Satu ya? Iya. Ada ini enggak Om? Ada sepertinya ada pemenang-pemenang yang akan dapetin kaos ya. Wow. Kaosnya wow luar biasa. Kuisnya apa nih kuisnya? Kuisnya ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan. Nah, untuk ini aja chatting terbaik aja, chatting terpilih aja. Ya. Komen terbaik ya. Coba kasih lihat kaosnya dulu kayak gimana Om. Kaosnya kayak gimana Om? Yang dipakai aja. Wow.
Oh, bolong Kok ya? hilang tulisannya? Tulisannya Om tembus. Dip, Kok keren gitu ya kaosnya? Bisa Long Dave, tembus-tembus Long Dave. gitu tulisannya. Balik. Yang long Dave tuh. Terbalik. Oh, kayak gitu tulisannya. The Kleben, apa itu? The Lovely Hearts Kleben. Kayak gitu. Ini cara dapetin kaosnya gimana, Om? Pakai pertanyaan kah? Atau cuman dibagi-bagi percuma-cuma gitu? Dibagi-bagi. Yang terbaik aja nanti. Terserah, ini aja Mas Galih. Dari yang komen tadi dikasih yang mana Mas Galih? Dari komentar-komentar itu ada Diundi. diundi. Gak usah di untung-untungan aja, kasih aja. Untung-untungan. Ayo yang mau kaos, ini ada 26 penonton di Facebook. Yang tulisan up-nya paling bagus itu yang dapat. Atau yang tulisan up-nya paling banyak gitu ya. Yeah. Ini ada Yundi, ada Eki, Karelos, Asdedi, Dela Octavia. Lempar ke Sumsel aja kaosnya Mbak Ramsiah online ikut sampai akhir tuh launchingnya. Ya udah Mbak Ramsiah aja kasih kaosnya. Kasih siapa nih? Mbak Ramsiah aja deh. Oh, ke Ramsiah dari ini Sumsel. Ya. Oh, tanggone Selamat ya. Tanggone Om Ramsiah, Gatot itu. Mahasiswa Om nih. Gatot. Mahasiswa nih gue. Jangan-jangan serumah sama Gatot. Berarti ini kaosnya dikirim ke Sumsel, Om. Ya, yang paling ya. jauh kayaknya Sumsel. Oh, yang paling jauh. Sumsel sama Lombok jauh mana ya? Kayaknya jauh Sumsel kalau dari Jogja. Yang Lombok nanti dikirim sama Om Deep End. Wasik. Iya, dapat semua kok kita. Kalau di Jogja channel YouTube-nya Om. Oh, channel YouTube-nya itu apa Om The channel Club Band. YouTube-nya? The Club Band. The Club Band. Ya. The Club Band. Itu channel YouTube-nya. Ya, selamat Kalau ya untuk untuk yang dapat di- kaos. Kalau yang untuk di platformnya sudah ada ya, udah di Spotify ada, di TikTok juga ada buat kalian yang mau buat TikTok dengan backsound-nya The Club Band. Kalau di Jogja bisa tinggal cari aja Kala di Jogja The Club Band. Itu Ramsiah, muah katanya tuh muah, cium buat semuanya. Selamat ya Ramsiah. Selamat Ramsiah, selamat atas kemenangan. Besok dikirim ke Sumsel. Oke, mungkin kita akhiri karena waktunya udah lewat berapa menit nih? Nggak kerasa ya, udah 1 jam. Udah 1 jam lebih. Oh, nggak sampai sahur tuh. Maunya sih sampai sahur, Om. Nanti internal aja. Sampai sahur, cuman kasihan penontonnya nanti pada tidur semua. 24 orang tapi tidur semua. Rano Ciune Om tekan sahur. Udah dapat nih. Lihat udah dapat nih. Wih. Mana nih, Cak? Di TikTok ada dapat juga mana? Apa tuh? Apa namanya? Oh iya yang di TikTok. Tuh, langsung Ini ya, anak langsung milenial buat nih, TikTok. katanya kasih anu ini. Dia yang browsing. Sama apa? Spotify ya. Spotify-nya juga ada katanya udah dapat. Ada semua ada. Dalam kamu. Sudah ada semua. Oke, makasih ya semuanya. Makasih Om, semuanya. Mas Desta, semuanya makasih banyak. Mohon maaf Terima ya kasih. kalau ada salah kata. Ya, mohon maaf. Buat fans, terima kasih semua. Kata Mas Desta, ciunya Buat nyusul penonton. ya. So terkenal, Ray. Nanti kita kasih single yang baru nanti. Setelah ini kita akan launching single lagi. Oh, yang harus terbaru. itu harus. Mohon doanya buat seluruh teman-teman. Ya udah Kalau siap. bisa sampai itu ya, sampai timelinenya musik Jogja penuh gitu sama The Club Band. Tiap Harapan hari kita mudah-mudahan rilis single gitu kan. ini bisa menjadi yang memberikan referensi yang terbaik, memuaskan lah para The Club Band ya, The Club Band. Ya udah Amin. siap produksi 3 ya. 3 lagu siap produksi. Lagu Asik. baru. Rencana kapan nih, Om? Masih kita matangkan. Jadi dari 3 itu ada 1 lagu dari ciptaan Mat yang berbahasa Inggris.
duanya satu melo, satunya agak tidak terlalu melo. Akhirnya temanya Jogja, kembali ke Jogja. Oke, kalau gitu kita akhiri acara ini. Karena tadi kita berdua yang membuka, saya Atta Lalu dan teman saya satu lagi. Saya Gali Lukas Selim. Terima kasih buat semuanya. Oke, langsung aja kita saksikan. Ini dia video lirik The Clay Band. Ingatkah waktu itu secangkir kopi kita nikmati bersama Di atas gelondong kayu tua denamkan rayu manja gadis tetangga. Kopi kita boleh pahit, memang gula tidak terbeli, tapi rangkul kita kekal kawan, Persahabatan semestinya abadi. cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Cerita indah sepanjang usia takkan terlupa kala di Jogja. Sebentar saja masa dulu kita lewati, tanda mengenang waktu bisa indah tak terlupa. Yeah, 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 yeah. 30 tahun berlalu, rasanya seperti baru kemarin. Padahal telah lama kita tidak bersama lagi. Oh, Club Band yang legend.